bapak yang pemikirannya udah dewasa akhirnya bisa saling sama-sama akhirnya ya. Tadi kita kan udah di awal juga ngobrol kalau Kak Ana sama Pak Emen sendiri juga punya media sosial masing-masing nih. Pak Emen dulu awalnya sempat marah atau nggak mau diajak buat konten nggak? Gini, Mbak. Pertama saya berhenti dari kepala desa, saya bingung. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, paling dagang lagi, dagang doma atau dagang sapi kerbau, biasanya seperti itu. Ya saya udah tua, bingung kecapean. Karena saya potong, mohon maaf ya Pak. Karena dari kepala desa tuh nggak ada kayak pensiun kayak gitu loh Kak. Jadi cuma digaji saat menjabat aja kayak gitu. Nah, jadi saya seperti ini. Kata istri saya, Pak, wah YouTube karena dulu saya pernah nge-YouTube tahun 2018 satu kali nge-YouTube berfiksi, skripsi. Nah, jadi tidak ya. Saya tidak mau sampai saya nyumput ke kamar sembunyi karena tidak mau saya untuk apa, di mana uangnya, siapa yang ngagajinya, saya tidak percaya dulu. Nah, kalau udah seperti itu saya dipaksa ke kamar, berbicara di kamar agak ege bahasa Sunda, bahasa Indonesia sakapeung, bahasa Sunda sakapeung. Jadi tidak bisa lancar karena saya tadinya tidak belajar bahasa Indonesia, cuma belajar bahasa Sunda. Dipaksa oleh istri saya takut atau malu sebetulnya. Karena saya udah tua tidak bisa berbicara bahasa Indonesia seperti itu. Tapi dipaksain, disadarin karena kalau tidak dipaksain istri saya marah pemikiran saya. Tapi kan seperti padahal enggak marah. Terus belajar. Tiba-tiba udah 4 bulan ada yang manggil. Nah, itu manggilnya Anang. Bunda Asanti di Jakarta. Dipanggil dipanggil ke Jakarta. Sampai berbicara, tadinya nggak percaya istri saya di DM oleh anak-anak Ibu Santi. Tadinya nggak percaya, langsung dikasih nomor WA, langsung ditelepon, ya betul. Nah, berangkat ke Bunda Asanti ke Jakarta. Udah Bunda Asanti yang nonton banyak. Nah, langsung booming ya. Pertama, nggak bisa berapa dolar, berapa itu nggak tahu. Perempuan saya pun juga nggak tahu. Nah, seperti itu. Kan udah belajar terus di YouTube istri saya jadi tahu, Pak, gajian teh kalau nanti sekian. Hah? Apa ngulang? Nggak percaya kan? Nah, nggak percaya. Ya, nggak percaya saya karena saya belum pernah. Nah, pertama saya ada gaji, Mbak, ngahuleng atau kaget itunya 23 juta. Tidinya sedang kepala desa pun juga 5 juta. Nah, seperti itu. Dewan pun juga 16 juta. Ini 20. Tadi situ percayanya saya, Pak. Jadi semangat. Semangat seperti itu. Nah, lama-lama lagi ada yang manggil lagi di Trans TV. Dipanggil ke Trans TV. Booming lagi. Rata-rata gaji teh malas 20. Seperti itu tadi Pak. Nah, jadi saya percaya langsung cek cohag nama atau cek betul nama ke istri saya teh dianggap mas gitu ya. Kalau udah menghasilkan uang. Jadi udah menghasilkan uang. Karena saya dulu 1 tahun 10 juta hasil usaha. Beli itu beli ini, sekarang sebulan. Nah, seperti itu. Lebih malah ya. Iya, lebih. Nah, seperti itu, Pak. Nah, seperti itulah. Mungkin ini salah satu kebaikan dan dari pernikahan beda usia kalian berdua mungkin ya, rezekinya kalian berdua akhirnya keikhlasan. Dan ini hasil dari marahnya istri loh Pak. Kalau istrinya nggak marah-marah dan ngajarin Bapak ini mungkin sampai saat ini Bapak masih di kebun itu. Di kebun pasti ya. Iya benar-benar. Kemudian Pak
Apa? Kak Ana cantik gak? Cantik, manis, pinter, Cantik banget. soleh, jujur. Masya Allah. Nggak mau kalau berangkat kemana-kemana harus dengan saya, kan seperti itu. Kalau tidak Berdua. kalau tidak dengan saya nggak mau. Nah, seperti itu. Ya, Pernah cemburu Pak Emen sama Kak Ana? tak pernah, belum pernah, nggak pernah, karena ke situ ke sini dengan saya, Bareng kita. bareng terus. Belum keluar sendirian, belum. Itu. Atau paling rapat kalau jadi kepala desa dengan orang banyak. Paling ke sekolah. Paling ke sekolah dekat gitu. Nggak pernah temuruan. Cemburuan karena betul-betul bagus istri saya. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Dapat istri yang soleh, pinter lagi. Iya, Baik iya. juga, alhamdulillah. Kemudian nih Pak, mungkin Pak Emen sama Kak Ana juga kan pemikiran dan segalanya itu kan pasti berbeda karena umurnya juga cukup jauh ya jaraknya. Kemudian ketika ada permasalahan kayak gitu, cara berkomunikasi kalian kayak gimana? Nah, kalau saya ngambek ada masalah sedikit, paling 5 menit langsung istri saya nyium langsung. Nah, jadi ya jangan lama-lama kalau ngambek seperti itu. Atau saya curhat lagi seperti itu ya. Jadi istri saya yang menyuppортkan pada saya. Jadi bukan karena istri saya muda, tapi tetap pemikirannya kokoloten seperti itu, dewasa seperti itu ya. Nah itulah Kak. Ya jadi kalau kita marahan tuh kadang saya yang duluan minta maaf. Jadi kan bukan ini ya, Bapak tuh orangnya agak temperamen kayak gitu. Tapi namanya jodoh, kita tuh harus bisa, kan gak ada yang sempurna ya Kak. Jadi dari kita menikah bikinlah kita tuh berdua jadi sempurna kayak gitu. Kalau saya mudah nangis, Bapak yang mudah marah. Tapi alhamdulillah bener banget, marahnya itu paling 5 menit kayak gitu. Ya udah Pak, gak usah marah-marah, nanti rezeki jauh, jadinya senyum lagi kayak gitu. Jadi gak pernah marahan yang sampai lama, gak pernah, alhamdulillah. Gak pernah, alhamdulillah ya. Gak sampai yang drama dulu ya. No, gak ada. Paling 10 menit, 10 menit paling. Sebelum atau Bapak ke kebun, nanti pas pulang saya senyum, udah senyum lagi deh. Tapi kalau Kak Ana marah, Bapak gimana? Tidur. Kalau saya agak ngomel, Bapak tuh langsung tidur atau langsung pergi. Nanti pulang baik lagi kayak gitu. Itu doang. Iya. Ya Allah, ini apa ya? Berarti nggak kebanyakan drama kayak pasangan muda-mudi ya. Alhamdulillah. Biasanya kalau orang pacaran atau baru menikah yang masih ya usianya masih belia kayak gitu kan, kadang-kadang emosinya masih belum terkontrol. Kalau marah ya udah marah aja, nggak bisa kayak gitu. Oke, baik, luar biasa. Kemudian Kak Ana, aku lihat juga tadi dibilang sama Pak Emen juga sempat membuat yayasan pendidikan di rumah juga ya? Oh ya, bukan yayasan Kak, masih kecil lah, lembaga kursus kayak gitu. Oh, lembaga khusus pendidikan. Itu emang cita-cita Kak Ana dari dulu atau gimana tuh? Iya, dari dulu, dari kecil banget, karena saya kan alhamdulillah sekolah sama kuliah tuh beasiswa dan pernah putus sekolah juga. Jadi kayak apa ya, pokoknya one day kalau saya ada rezeki pengen banget berbagi ilmu walaupun sedikit dengan orang-orang di kampung yang kan alhamdulillah ada program gratis ya untuk anak SD di sini. Jadi walaupun sedikit, walaupun di kampung kita harus bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu udah impian dari dulu sih, alhamdulillah, dan tercapainya berkah dengan setelah saya nikah dengan suami, itu berkahnya. Baik, berarti dukungan Bapak seberapa besar buat lembaga pendidikan ini buat Kak Ana? Kalau dihitung seberapa besar nggak terhingga ya Kak, karena Bapak tuh kalau saya ada sesuatu selalu support, selalu, kalaupun Bapak nggak bisa selalu berusaha kayak gitu. Ayo bismillah kita bikin kursi, Bapak ada misalkan ada kayu kita bikin nyicil kayak gitu, pokoknya support banget, Masya Allah. Oke, Bapak senang lihat Kak Ana dengan kegiatan seperti itu Pak? Alhamdulillah, karena dulu kalau punya rezeki saya akan buat rumahnya. Ya alhamdulillah sepanjang 2 tahun 3 tahun ya. 3 tahun alhamdulillah seperti udah dapat rumah ini. Ya, ini kita merintis dari nol, merintis dari nol. Bareng. Dan satu lagi untuk anak. Udah didudukan sekarang buat anak. Ya saya di sini buat rumah dengan istri saya
kehasilan nge-YouTube. Alhamdulillah di luhur di atas ada rumah Inggris. Jadi 2 tingkat. Nah, jadi saya tadinya nggak percaya karena di kampung itu bahasa Inggris bangga atau susah. Tapi tiba-tiba Allah ngersakeun kepada istri saya udah ada ruangan kelas bahasa Inggris. Tiba-tiba anu daftar online juga pun banyak, anu ka rumah pun juga, anak-anak, mahasiswa, ibu-ibu 3 tingkat ada seperti itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada yang ngasih uang untuk buat kursi juga pun saya dibikin. Sampai kursi ada, meja ada. Malah sekarang banyak orang yang mendukung kepada istri saya. Banyak ngasih buku gambar di Jakarta, di Medan, di Kuningan teh, Cirebon. Jadi seueur atau banyak yang mengasih kepada anak-anak di sini. Jadi mendukung ke istri saya. Saya bersyukur. Alhamdulillah setiap sembahyang saya mendoakan istri saya sampai tercapai cita-citanya. Seperti itu saya. Itu Kak. Karena yuswa saya, umur saya udah berapa hari lagi kalau dietang seperti istri saya, seperti itu. Mantap saya mendoakan kepada istri saya pun juga seutuhnya, mendukung kepada istri saya seutuhnya, karena istri saya panjang harapan atau panjang jejuhana sampai anak-anak harus bisa bahasa Inggris di kampung-kampung. Seperti itu, Pak. Ya semoga Pak Emen juga diberi kesehatan biar bisa menemani Kak Ana sampai nanti cita-citanya apa yang diinginkan Kak Ana masih banyak banget bisa dicapai satu-satu ya Kak Ana ya. Amin. Jadi tetap berdampingan lah ya. Semoga tetap sehat terus keduanya. Amin. Begitu. Kak Ana, kemudian hal yang membuat Kak Ana merasa beruntung memiliki Pak Emen saat ini apa? Pertama karena Bapak ibadahnya bagus. Itu alhamdulillah banget. Jadi apa ya, pokoknya alhamdulillah Bapak tuh alhamdulillah baik mengayomi saya, karena dulu kan saya broken home, jadi dari kecil sosok ayah ada tapi kayak kurang kayak gitu. Dan sekarang di Bapak alhamdulillah saya kayak bisa mencurahkan, kalau lagi curhat, saya pengen curhat, Bapak tuh selalu dengar sampai saya tidur kayak gitu. Jadi nggak diabaikan. Itu yang saya merasa Masya Allah, alhamdulillah nggak pernah ada jodoh yang salah ternyata, tapi bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita mensyukurinya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur banget punya suami kayak Bapak kayak gitu. Luar biasa. Kemudian Pak Emen, hal apa yang membuat Pak Emen akhirnya hari ini makin jatuh cinta sama Kak Ana? Seperti ini. Kalau dipikir-pikir, melihat istri orang lain muda, ke lelaki sejen mau, Maaf, atau misalkan selingkuh mau, atau enggak lahir dan batin kurang, itu mau kepada orang lain. Tapi istri saya 1 bulan sekalipun juga enggak marah. Batinnya seperti itu. Saya menerima kepada istri saya paling baik, paling suka, paling resep kalau di kampung, atau paling cinta seperti itu. Jadi bukan karena lihat rupanya, tapi akhlak kelakuannya saya baik, kerma rupanya bagus, akhlak kelakuannya bagus. Saya seperti itu saya. Jadi berterima kasih kepada saya, Tuhan memberi jodoh. Saya udah tua, istri saya muda, baik seperti ini. Jarang langka yang muda itu baik kepada suami, udah tua seperti itu, Pak. Mau mengabdi kepada suami gitu ya, iya. Pak, anaknya baik. Iya. Kemudian menurut Kak Ana sendiri nih, nikah beda usia menurut Kak Ana tuh gimana sih? Nikah beda usia. Kalau menurut saya ya, kalau menurut orang kata, kalau menurut saya
nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Yang penting mental kita kuat. Bener kata bapak tadi kan, namanya nikah kita nggak bisa pungkiri kan, lahir batin juga. Kalau misalkan kita perempuan memutuskan untuk menikah dengan yang beda usia, kita harus benar-benar ikhlas ridho karena ibadah gitu ya. Jangan mencari yang lainnya, karena kalau kita mencari sesuatu dari manusia nanti kecewa. Intinya kalau misalkan kita suka, kita cinta apapun omongan orang lain, ya itu hak kita untuk menikah dengan siapapun. Intinya kita harus kuat mental dulu. Pertama mental, namanya orang ya kan, ada yang suka ada yang gak suka, cibiran. Kedua, kalau menurut saya lebih nyaman nikah dengan yang beda usia itu, suami itu lebih mengayomi dan lebih memahami, dan kedewasaannya tuh beda. Saat kita egonya agak tinggi, suami yang rendah kayak gitu, jadi nggak bertabrakan kayak gitu loh. Jadi kalau menurut saya fine fine aja selama kita nggak menyalahi aturan, dan negara pun nggak mempermasalahkan kan nikah beda usia gitu. Jadi oke aja, yang penting mental kita kuat, kita yakin, dan bisa menjalaninya menjadi sebuah pernikahan yang bahagia kayak gitu. Subhanallah, dan niatnya memang untuk beribadah tentunya ya Kak ya. Kemudian tolak ukur memilih pasangan hidup tiap orang itu kan beda-beda ya Kak. Tapi menurut Kak Ana sendiri, hal apa yang nggak boleh dihilangkan atau harus tahu diri sendiri kebaikannya dan kemampuannya seperti apa ya Kak, baru meminta yang lebih. Iya. Baik, kemudian harapan Kak Ana sama Pak Emen sendiri ke depannya untuk pernikahan kalian seperti apa nih? Dan juga mungkin karir ke depannya seperti apa? Ya untuk saya seperti ini Mbak, sebelum mati gitu, atau sebelum saya meninggal, mau dulu ke Arab, sebelum meninggal rumah punya momongan dulu sebelum meninggal. Karena kalau saya meninggal istri saya sendiri, tapi ya mah cuma kemauan saya, tapi Tuhan yang ngasih. Jadi pokok pertama saya harus menyenangkan atau membahagiakan istri saya sebelum mati, sebelum saya meninggal. Sesudah saya meninggal, istri saya punya lihat ke belakang ini dengan suami yang dulu, atau rumah atau sawah kalau di kampung, atau kebun atau balong, seperti itu saya. Tapi sesudah saya ke Arab 2 nana atau 2 sampai ke Arab, mau seperti itu. Sekarang udah daftar, udah 3 tahun sekarang, tapi moga-moga alhamdulillah saya udah daftar. Mohon doanya ti kakak, saya harus berangkat sebelum meninggal saya ke Arab ya, harus didoakan ya, minta doanya ti kakak, saya akan mau haji sebelum almarhum atau sebelum meninggal. Itu saja kepada kemauan saya. Jadi udah 2 nana ragem atau 2 nana bareng ke Arab maunya ibadah seperti itu aja. Semoga dilancarkan rezekinya biar bisa langsung terbang ke Arab dan naik haji ya Kak ya. Amin. Sama Pak Emen juga ya. Amin. Yeah. Amin. Kemudian kalau mau melihat kegiatan Pak Emen sama Kak Ana ini, Tribuners bisa cek di mana aja nih Kak? Oke, teman-teman bisa ikutin YouTube saya Ana Amalia, atau YouTube suami saya Emen Hidayat, TikTok saya Amalia Ana 54, sama Instagram juga Amalia Ana 54. Di situ insya Allah kami selalu update setiap hari. Oke, buat Tribuners nih jangan lupa tontonin semua video-video kegiatan mereka, bakalan seru-seru banget. Nah, itulah. Apalagi kegiatan Pak Emil pas diajari Kak Ana bahasa Inggris seru banget. Apa kabar? Baik. Terima kasih Kak Ana sama Pak Emil malam hari ini sudah mau ngobrol sama Timi di On Cam Every Night. Semoga pengalaman dan cerita keduanya bisa bisa membantu dan membuka pikiran orang di luar sana juga bahwa amin. Tidak sepenuhnya buruk, tetapi tergantung bagaimana kita sendiri menyikapinya dan menjalannya seperti apa ya. Amin. Dan terima kasih juga sudah mau ngobrol. Semoga harapan kedepannya untuk bisa naik haji bisa terwujud juga. Amin ya Allah. Dan sehat terus untuk kalian berdua, dan
apa namanya ya, sukses untuk karir dan rezekinya juga. Amin. Doa yang terbaik juga untuk kakak ya, Kartini sama Tribun News. Sukses Tonton selalu. terus Ana Amalia, tonton terus Emen Hidayat ya. Ini cerita, ngomong-ngomong cerita ini tadi juga buat pengalaman pribadi sini juga akhirnya. Iya. Oke, terima kasih, pokoknya seru banget ngobrol dengan Pak Emen dan juga Kak Ana malam hari ini. Dapat pelajaran banyak pokoknya dari obrolan hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol dengan tema yang berbeda juga ya Kak ya. Iya. Oke. Mohon Terima maaf kasih. Kak, mohon maaf berbicara saya enggak lancar. Udah bagus banget kok Pak Emen. Oke, terima kasih Pak Emen dan Kak Ana, dan sampai jumpa lagi. Dadah. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Pak Emen dan Kak Ana, terima kasih banget sudah mau ngobrol sama Tini ya. Iya, Ya. sama-sama. Nanti kalau sama-sama. misal mau tayang, aku kabarin kapannya. Ya. Aku kasih link dan trailer video pendek buat di Instastory dan lain sebagainya seperti itu. Terima kasih. Sama Kak Ana, aku mau minta foto berdua buat cover di YouTube ya. Oke, siap. Insya Allah nanti saya kirim. Oke, sama mau izin ngambil video beberapa di akun media sosialnya Kak Ana buat di bahan video YouTube. Iya. Makasih Kak. Oke, sukses Oke, selalu terima Kak kasih Tini. sekali lagi. Sukses Iya. terus dan sehat terus. Amin. Amin. Amin, dadah. Ada. Terima kasih. Ini boleh saya live ya? Oh, boleh.